potensi bottoming ya, putar balik untuk pair gold dan beberapa pair USD hari ini. Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan inilah video seri mapping forex harian dimana gue akan memberikan pandangan dan analisa gue mengenai market di pair forex dan gold, dan kita akan bicarakan beberapa pair diantaranya gold, Euro USD dan GBP USD. Saya akan fokus di dolar indeks ya, karena memang ada potensi terjadi pembalikan arah. Dan bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh cari beberapa playlist di atas, gue taruh di situ. At least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart, dan seperti biasa sebelum kita ngomongin tentang grafik dan lain-lain, ada baiknya kita lihat dulu forexfactory.com. Ini adalah website untuk kita melihat big news ya yang berhubungan sama forex market. Nah, ini hari ini Kamis, dan untuk big newsnya saya udah filter ya, hanya yang saya cari hanya yang oranye dan merah. Untuk hari ini tidak ada big news yang signifikan, hanya di USD saja ada jobless claim ya jam 8.30 malam. Saya rasa itu nggak akan terlalu bikin market sangat volatile seperti big news yang lain. Kalau besok di JPY ada monetary policy statement ya, tentatif waktunya, dan 8.30 malam besok ada NFP ya. Jadi mungkin besok akan sangat berisiko tradingnya, that's why saya mungkin hanya fokus untuk trading hari ini, dan besok mungkin bisa libur gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa pair, dan sebelum ke yang lain-lain, gue mau bahas dulu di DXY. Ini adalah indeks dolar indeks ya. Oke, jadi kita lihat dolar indeks dan kita ganti dengan daily chart ya. Nah, daily chart ini kalau kita perhatikan dia habis naik ya selama 2 mingguan kurang lebih. Ya, ada candle besar sebelumnya yang belum terjadi koreksi signifikan. Lalu kemarin itu dia candlenya adalah semacam doji begini ya, doji. Dan levelnya ada di level yang cukup penting, karena di sini kita coba ganti dengan line ya. Nah, di sini ada area support sebelumnya ya yang kena di reject ya. Jadi candle doji tersebut dia mereject support yang menjadi resisten di sini. Jadi ada potensi si dolar indeksnya itu terjadi turun ya. That's why untuk pair-pair gold, Euro USD, GBP USD mungkin saya akan bullish untuk hari ini. Dan pertama kita akan bahas dulu ke gold. Oke, kita lihat dari daily chart. Di sini saya hilangin dulu coret-coretannya semua. Ya, daily chart juga sama ya. Candle terakhir itu semacam doji di area bawah, dan ini dia dekat dengan area demand sebelumnya. Jadi di sini saya munculkan ya. Jadi ini ada demand area ya ketika dia naik, dan pas dia naik kemarin ini resistennya juga udah ditembus ya. Lalu dia koreksi. Artinya directionnya ada ke arah atas nih untuk gold ya, seirama dengan dolar indeks yang harusnya bisa turun. Oke, nah itu untuk daily chart hanya itu saja. Jadi dia overallnya sebenarnya habis tren turun dan seperti reversal ya. Ini koreksinya untuk lanjut naik. Nah, pertanyaannya apakah naiknya bisa melebihi high di sini? Itu terlalu tinggi ya. Kita akan mencoba mencari tradingan untuk dia ngambil setengah daripada candle turunnya ini kemarin. Oke, jadi kalau candle turunnya itu panjang seperti ini, setengah dari candle turunnya ya itu akan menjadi resisten. Oke, lalu kita masuk ke H4 ya untuk melihat price action dengan lebih detail. Nah, ini yang tadi kita bikin, bawah adalah demand untuk daily chart ya, area demand. Kalau untuk area supply-nya untuk daily chart tuh di area atas ya. Di sini kita perhatikan juga ketika dia turun, di sini membentuk bearish engulfing ya, di mana candle sebelumnya merah, lalu dia terjadi manipulasi harga, lalu bearish engulfing. Nah, ini saya mapping di sini. Jadi artinya ini kalaupun naik, ini sangat kuat sekali ya resistennya. Jadi mungkin dia nggak akan lepas dari sini langsung. Oke, tapi sekarang kita berada di bawah sini. Apa yang bisa kita lihat price action ya. Dan di sini kita perhatikan dia tren turun kuat tadinya di H4, lalu terjadi reversal di mana resistennya di break ya, ada gap di sini. Dia naik ya. Lalu di sini pecah resistennya dan dia terjadi koreksi. Ya, koreksinya sangat dalam ya. Jadi that's why harus berhati-hati ngebidik untuk tradingan, misalkan mau nge-buy. Kita nggak bisa langsung buy tiba-tiba, kita butuh yang namanya reaksi harga atau price action. Nah, di sini ketika dia sudah memasuki area-area bawah, tentunya ya kita bisa ganti jadi line, jangan lupa untuk melihat bagaimana irama pergerakan harganya. Di sini kita perhatikan low high, lower low, higher high ya, ini KM level dia udah reject kena. Artinya ini demand yang kuat nih ya. Level di sini adalah demand yang kuat, dan itu area demandnya kalau di H4 itu besar ya, karena candle terakhirnya segini. Kita bisa perkecil
dengan menggunakan price action di sebelah kirinya. Jadi di sini. Oke, itu adalah area demand di H4-nya, dan dia udah terjadi rejection kemarin ya, bullish engulfing, lalu boom naik kuat. Ini mungkin ada news kemarin ya, kalau nggak salah Jerome Powell itu malam-malam dia ada speech gitu, jadi itu yang membuat market terjadi lonjakan harga. Oke, artinya price action di sini udah sangat bagus ya, kalau kita perhatikan juga di H4 ya, ketika dia reject dari demand ini, dia membentuk bullish engulfing yang kuat ya, dan ini bullish engulfingnya candle sebelumnya biru, lalu dia turun sedikit, lalu engulfing. Ini juga merupakan area yang biasanya merupakan area manipulasi harga ya. Dan ini kuat ya, karena dia posisinya berada di area bawah ya, di area support atau area demand. Jadi price action itu penting, location juga penting. Apalagi kalau price action berada di location yang baik, maka biasanya akan menjadi pergerakan harga selanjutnya. Misalkan kalau dia naik, harusnya naiknya bisa cukup banyak. Oke, kita turunin ke lower time frame H1. Ya, di sini terlihat jelas dia rally, dia ngebase, di sini dia rally langsung turun koreksi dan dia ketahan-tahan di area support yang ini. Nah, melihat pergerakan seperti ini ya, dia di sini ada resisten yang sejajar ya. Yang ini merupakan liquidity biasanya. Jadi harusnya ini bisa akan di break, dan saya rasa kondisi saat ini udah cukup baik untuk si gold ya, dia melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, gimana level entry-nya? Kalau seperti ini biasa saya melihat apakah ada false break ya di lower time frame, dan di false break itu kita ganti misalkan jadi bar ya. Di sini dia turun, ada low, di sini di break low-nya langsung berbalik arah. Di sini pun ada inside bar candlestick ya. Jadi saya rasa level-level saat ini 18.14 hingga 18.15 itu udah cukup valid untuk dijadikan tradingan buy gitu. Nah, pastikan stop loss-nya yang optimal adalah di bawah daripada level swing low di sini ya. Jadi mungkin 60-70 pips gitu ya kalau mappingnya. Nah, untuk targetingnya bagaimana? Tentunya ya, keadaan seperti ini kita bisa gunakan resisten di sini sebagai target ya. Yang pertama. Lalu berikutnya kita akan mencoba melihat dari higher time frame di H4 di mana level-level pentingnya gitu ya. Nah, kita ganti jadi line terlebih dahulu. Kita lihat wave-nya di sini, ini support ya. Lalu di sini dia nge-break ya. Artinya support ini berpotensi menjadi resisten berikutnya. Oke, itu yang mungkin akan menjadi target berikutnya ya. Ketika dia drop juga membentuk Marubozu lalu Marubozu ya, double Marubozu seperti ini pas di area support itu biasanya jadi resisten ya, mungkin akan bikin harga turun gitu ya. Namun kalau mau idealnya ya, TP-nya adalah dia sampai atas ya, sampai di candle yang tadi kita sebut ya, yang tadi saya sebut ya, bearish engulfing di sini. Nah, ini potensinya cukup banyak kalau sampai support become resistant di sini 180 pips ya. Kalau sampai atas ini bisa 320 pips. Tentunya ini hanya probability ya, dan besok ada NFP, jadi bisa saja dia naik sedikit lalu dia goyang-goyang di sini, ketika NFP baru jalan untuk terbang gitu ya, misalkan seperti itu. Dan yang namanya trading itu probability, bisa salah bisa benar. Pastikan Anda paham mengenai risk management, selalu cut loss jika pattern itu gagal, dan move on ke next setup, next pattern. Oke, next ini gue akan bahas, jadi tadi ya ini bullish, ini mappingnya seperti ini, Euro USD. Kita lihat price action dan lain-lain, tren dan lain-lain ya. Oke, di sini ya, dia habis tren turun, udah koreksi, lalu tiba-tiba boom, hancur. Nah, tapi jika kita perhatikan di sebelah kiri, ini kita ganti dengan line low, high, lower low, higher high. Ini merupakan KM level ya. Jadi area demand di sini, area demand yang dimana harga udah coba-coba menyentuh. Kalau kita pakai closing candle ya di sini, ini sebenarnya harga udah mulai reject. Oke, dia mulai reject area demand ya. Kita ganti jadi line tuh ya di sini. Kalau kita pakai closing. Ya, jadi terkadang market itu pakai closing, terkadang pakai ekor ya. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi candle terakhirnya juga dia merupakan spinning seperti ini, ada ekor atas bawah, dan yang penting merahnya itu kecil ya. Merahnya kecil artinya tekanan turunnya udah tidak segitu besarnya. Oke, kita turunin ke H4. Dia ketika drop, boom, dia kuat sekali ya. Ada beberapa candle di bawah EMA 50, artinya tren turunnya ketika turun nih momentumnya cukup kuat ya. Jadi kalau momentumnya cukup kuat,
kita mesti agak berhati-hati dalam beli gitu ya. Dan di sini saya perhatikan ini supportnya false break ya. Jadi dia ngebreak sedikit, langsung dia candlenya biru dan high-nya itu dilewatin ya. Jadi ini namanya candle false break. Jadi dia break langsung dia berbalik arah. Jadi di sini direction-nya saya melihat itu ke atas untuk Euro USD. Kita turunin lagi ke H1. Saya munculkan indikator sesi Asia ya. Saat ini ini range-nya sesi Asia, resistance support-nya itu jaraknya kecil ya, sekitar 15 pips saja. Biasanya terjadi breakout ya. Kalau jarak range Asianya kecil dan dia udah di area demand reject ya, maka kemungkinannya itu akan terjadi breakout and retest ya. Di sini ada resistance, dia ngebreak ke atas, jadi potensinya adalah dia ngebreak, retest untuk lanjut naik ya. Ini Euro USD cukup jelas juga ke atas. Targetingnya bagaimana? Targeting kita naikin ke higher time frame. Nah, ya candle yang panjang besar di H4 ini biasanya di tengah-tengahnya itu ada resisten ya, ada resisten. Dan bagaimana kita membidiknya? Kita bisa lihat ke kiri ya, kita bisa lihat ke kiri, ganti jadi line, kita bisa ambil level-level ini ya di resisten-resistennya. Kalau ada dua seperti ini yang lebih premium ya, yang lebih bagus yang atas karena di sini dia jadi resisten, di sini dia jadi support. Oke. Nah, jadi potensinya harusnya dia bisa naik sampai atas level tersebut 1.0630. Jadi dari kondisi saat ini potensinya 75 pips ya, nggak sebesar gold karena gold memang volatility-nya lebih besar. Ada baiknya kita turunin ke lower time frame, misalkan di H1 atau di M30 ya, untuk mencari lebih dikualifikasi lagi gitu ya. Ya, ini kalau di M30 ya, kita ganti jadi line. Oke, maka akan lebih jelas terlihat bahwa level yang di sini itu lebih valid ya, jadi lebih turun sedikit. Oke, jadi levelnya adalah 1.0624. Ini menjadi target ide finalnya. Jadi kalau kita trading, biasanya kita pecah TP-nya gitu ya. Jadi kita misalkan entry, pasang stop loss, pasang TP, pastikan risk to reward ratio itu minimal 1:1 atau lebih gitu ya. Jadi risknya 1, TP-nya itu harus lebih dari 1, bisa 1:2, 1:3, dan maksimal TP-nya misalkan di level yang kita mapping. Jadi kurang lebih arahnya ke sana untuk Euro USD. Next yang terakhir GBP USD. Itu juga udah mulai ya. Mulai mantul, mulai dia ngebreak atas. Dan di sini saya analisa dulu multi time frame-nya. Ini dia habis sideways tiba-tiba jebol jatuh kemarin dan candle-nya lalu biru kecil ya. Artinya ada rejection di situ. Lalu kalau kita lihat ke kiri, ya di sini juga resisten, di sini jadi support. Jadi ini merupakan key level juga nih. Ini kalau di kalau di daily chart ini merupakan demand area ya. Ya, kalau kalian turun ke H4 di sini pasti ada demand area di sana. Ada drop base rally pasti di situ. Oke, kita zoom in tadi. Nah, di sini kan. Oke, dia turun, dia ngebase di sini, lalu rally kuat ya. Jadi ini merupakan demand area yang cukup bagus dan di H4 dia dropnya kuat, namun di H4 dia benar-benar menyamping ya ketika di bawah. Ya, menyamping tuh berarti dia nggak bisa kemana-mana setelah dia turun. Beberapa candle 1, 2, 3, 4, 5 candle hanya bikin ekor doang di level-level sini. Lalu dia mulai naik. Artinya besar kemungkinan dia terjadi pantulan naik ke atas dan sampai mana yang terlihat jelas di sini ya. Karena kita ganti jadi line di H4. Ini ada support, potensinya jadi resisten. Jadi potensinya naik seperti ini. Oke. Ini jarak seandainya stop loss di sini hanya sekitar 60 pips, masih oke ya, 1:1 lewat, 1:1,5 mungkin. Oke, ini apakah dia bisa naik lebih tinggi? Kita turunin time frame ke H1 atau M30 ya. Di sini ada base, ada support juga. Ya, ada support, ada base di sini. Jadi juga ada potensi dia naik sampai ke sini atau sampai supply di daily chart. Oke. Nah, potensi untuk tradingnya, misalkan kita mau cari
tradingan gitu ya. Nah, di sini dia pas naik ya, dia bentuk trendline seperti ini. Oke. Jadi, dan ini range-nya sesi Asia, dia udah nge-break ke atas. Kita bisa memanfaatkan setelah dia break, tunggu retest ya, untuk diambil posisi buy. Ini hanya trading plan saja ya, bukan berarti harus diikutin. Tapi inilah yang akan saya pantau dan saya rencana trading untuk saya eksekusi di hari ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.